Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Anggita Febrianti dari kelas 11 Akuntansi dan Lembaga Keuangan 4. Kali ini kita akan membahas pengelolaan aset dalam aplikasi Odoo. Setelah di video sebelumnya kita sudah mengenal apa itu Odoo, fitur-fiturnya, cara membuat database di Odoo, pengenalan Odoo accounting, kas dan bank, piutang dan utang, beban dan pendapatan lainnya. Namun sebelum kita lanjut, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu aset. Simak baik-baik ya. Nah, jadi aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan manfaat di masa depan. Aset biasanya diklasifikasikan berdasarkan sifat dan kegunaannya. Aset terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar atau aset tidak tetap, aset ini adalah barang atau sumber daya yang habis digunakan dalam waktu singkat, biasanya dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi. Contohnya, barang habis pakai seperti kertas, tinta printer, pulpen, atau pensil. Yang kedua, aset tidak lancar atau aset tetap. Aset yang digunakan dalam jangka panjang dan tidak habis dalam waktu singkat, meskipun nilainya menyusut seiring waktu. Contohnya tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan peralatan. Jadi, apa sih tujuannya? Tujuan pengelolaan piutang dan utang adalah untuk memastikan kelancaran arus kas perusahaan serta memudahkan pengelolaan keuangan secara real time. Fitur piutang dalam Odoo membantu perusahaan dalam mencatat setiap transaksi penjualan kredit, memantau pembayaran dari pelanggan, dan mengelola jatuh tempo faktur untuk menghindari keterlambatan pembayaran. Sementara itu, fitur utang memungkinkan perusahaan untuk mencatat pembelian kredit, memantau jadwal pembayaran ke pemasok, dan menjaga hubungan baik dengan pemasok melalui pembayaran tepat waktu. Dengan Odoo, seluruh proses ini menjadi lebih transparan, akurat, dan efisien, mendukung pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik. Fitur aset dalam Odoo Accounting. Odoo Accounting menyediakan fitur pengelolaan aset seperti yang pertama, manajemen daftar aset, merekam semua aset perusahaan secara terstruktur. Yang kedua, otomasi penyusutan, menghitung penyusutan aset secara otomatis sesuai metode akuntansi yang dipilih. Yang ketiga, pelacakan nilai buku, memantau perubahan nilai aset dari waktu ke waktu. Yang keempat, integrasi laporan, menghubungkan data aset dengan laporan keuangan. Masuk ke Odoo lalu klik bagian accounting. Lalu klik configuration. Scroll ke bawah, klik asset models. Nah, kalau kosong tandanya belum memiliki aset. Nah, cara menambahkannya klik new di kiri atas. Untuk aset models name bisa disesuaikan perusahaan, bisa bangunan, kendaraan, atau peralatan. Sebagai contoh, saya akan gunakan equipment. Nah, menggunakan metode apa? Ada garis lurus, menurun kemudian garis lurus. Sebagai contoh, saya menggunakan garis lurus. Nah, durasinya beberapa tahun atau berapa bulan? Sebagai contoh, saya 5 tahun. Computation atau komputasi, saya memilih contents periods. Not depreciable value persen, di sini saya mengetikkan 15%. Depreciation akun, kalau belum ada klik search more. Kita bisa bikin klik new di kiri bawah, lalu kita bikin akun akumulasi depreciation. Kalau sudah, klik save and close di kiri bawah. Untuk expense account, kalau belum ada, klik search more. Kita bisa bikin klik new di kiri bawah, lalu kita bikin account depreciation expense.
Kalau sudah, klik Save and Close di kiri bawah. Nah, jika sudah semua terisi, kita bisa save dengan klik awan di kiri atas. Untuk mengeceknya, klik Configuration, lalu Asset Models. Nah, kalau sudah ada, tandanya sudah tersimpan. Nah, jadi itu cara pengelolaan aset di Ado Accounting. Semoga videonya bermanfaat. Tungguin video-video selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.